jangan jangan kita harap ilmu kita bisa mengubah, sementara kita sendiri benci atas materi. Kita mesti terwujud dalam lagi Ketika kita berarti sangat yang akan kita raih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina fi hadhil haflah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Islam yang insya Allah akan menjadikan manfaat dan menjadikan lentera dalam perjalanan kita dunia dan akhirat kita. Melanjutkan materi yang sudah kita bahas, yang mana materi yang sudah kaji minggu-minggu ke belakang itu tentang perkara musyrik dan membersihkannya itu dengan rukun Islam yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat, dan sudah masuk ke ranah rukun Islam yang kedua, yaitu sesudah kita melaksanakan rukun Islam yang pertama, maka di situ ada perintah yang bentuknya ubudiyah. Karena rukun Islam yang pertama itu merupakan akidah, artinya ikatan. Misakon golidon artinya ikatan yang kuat, yang kokoh. Bahkan ikatan yang kokoh ini ataupun misakon golidon ini kita sudah ikrarkan dan sudah ditetapkan ketika kita berada di dalam rahim seorang ibu. Ketika Allah memberikan kita kehidupan, Allah bertanya, alastu birobikum, maka jawab ruh yang Allah berikan kepada kita ketika itu di dalam rahim seorang ibu, mulai dari 4 bulan, maka ruh ini menjawab qalu bala syahidah, betul bahwa Allah itu adalah Rob kami. Kami menyaksikan bahwa ruh ini adalah kepunyaan Allah dan satu saat akan kembali kepada yang punyanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah kita melaksanakan dan kita sudah mempunyai basis yang diawali dengan rukun Islam yang pertama, maka di situ harus ada tiang-tiang. Taruhlah, kita jadikanlah bahwa rukun Islam yang pertama itu adalah fondasi dalam satu bangunan ketika kita membangun. Itu adalah akidah. Rukun Islam yang kedua sampai rukun Islam yang terakhir itu bentuknya ubudiyah. Ada akidah, ada ibadah. Kalau rukun Islam yang pertama itu bentuknya bukan ubudiyah, tapi akidah. Akidah, ikatan yang kuat. Dan dalam satu bangunan itu adalah merupakan
asas atau pondasi. Dan kita masuk ranah ubudiyah yang berbentuk sholat. Kemarin pun juga kita sudah bahas. Islam yang pertama yaitu mengingkrorkan dua kalimat syahadat, maka kokotor atau najis musyrik maka itu akan hilang. Dan kita akan menjadi sholat kita ketika kita dirikan itu akan diakui Allah. Ingatlah, itu ketika Allah mengharuskan atau mewajibkan sholat, kalimatnya aqomus sholat, dirikanlah, atau aqimus sholat. Ulangi, ketika Allah memerintahkan, mewajibkan sholat, maka Allah memakai bahasa aqimus sholat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat wa atuz zakat. Di sini sholat itu harus didirikan, bukan sekedar dilaksanakan atau bukan sekedar dikerjakan. Tapi sholat itu harus didirikan. Di manakah kita harus mendirikan sholat? Maka di atas pondasi atau di atas asas yang sudah kita bangun. Mana pondasinya sholat? Itu adalah dua kalimat syahadat. Itu adalah rukun Islam yang pertama yang sudah bisa membersihkan najis kemusyrikan yang ada dalam hati kita. Maka disitulah sholat kita tidak termasuk wailulil musholin ketika sholat kita didirikan di asas pondasi dua kalimat syahadat. Artinya ketika kita belum atau tidak mau untuk kapah di dalam Islam, maka sholat kita harus dipertanyakan lagi. Walau bagaimanapun, rukun Islam yang 5 itu harus kita kerjakan. Syahadat, pernahkah kita melaksanakan atau mengikrorkan atau mengkulkan dua kalimat syahadat? Kalau sudah, kapan? Nah, di sini harus kita teliti dengan bahasan dua kalimat syahadat. Oke, kita sudah. Berarti kita sudah menjadikan dengan ikatan dua kalimat syahadat itu adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengakui atas apa yang kita kerjakan, dan kita pun juga mengakui bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada ikatan, ada misakon golidon antara kholik dengan makhluknya, antara ma'bud dengan abidnya. Barulah kita terundang untuk mendirikan sholat yang 5 waktu. Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi. Di sini kita harus memahami, dirikanlah sholat. Pertama, dalam waktu ada kalimat waktu dulu. Ini adalah sistem
atau cara untuk mendirikan sholat. Dalam Al-Quran itu ada bahasa dulu. Akimis sholata lidulu kisamsi. Pertama itu ada bahasa dulu. Dulu itu adalah sedikit tergelincir di tengah-tengah langit. Ketika matahari ada di tengah-tengah langit, maka tergelincir sedikit, itu sudah masuk waktu dulu. Itu adalah sholat yang Allah wajibkan, sholat zuhur dan sholat asar. Itu dalam kondisi matahari sedang dulu. Akimis sholata liduluki samsi. Dirikanlah olehmu undangan Allah, wahai hamba-hamba Allah, wahai mukmin mukminat, muslim muslimat, sholat yang berbentuk dulu, yaitu duhur dan asar. Masuk kepada waktu yang kedua, yaitu ila gosakil lail. Pertama, aqimis sholata liduluki samsi ila gosakil lail. Artinya gosakil lail itu adalah ketika menjelang malam. Di situ ada dua undangan Allah, yaitu melalui sholat yang Allah wajibkan, sholat maghrib dan sholat isya. Itu adalah masuk waktu ila gosakil lail. Tapi ini berbeda yang terakhir, yang ketiga. Aqimis sholat liduluki samsi ila gosakil laili wa qur'anal fajr. Allah menggunakan wa qur'anal fajr, yang isinya itu adalah sholat subuh. Sangat istimewa ketika kita mendengar undangan Allah untuk bangun dalam lelah tidur, maka disitulah Allah menggunakan wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sholat subuh ketika kita mendirikan di awal waktu itu tersaksikan sholat kita oleh dua malaikat, yaitu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Disitulah sangat istimewa ketika kita mampu mendirikan sholat subuh di awal waktu. Makanya kita semaksimal mungkin berusaha untuk sholat subuh di awal waktu, supaya sholat kita tersaksikan oleh dua malaikat. Kalau kita sholat subuh terlalu siang, maka itu hanya tersaksikan oleh satu malaikat penjaga siang saja. Makanya ingatlah, wahai hamba-hamba Allah, ketika kita dalam tidur, ingatlah bahwa kamar yang megah, kasur yang istimewa, ingatlah satu saat kita akan berada di liang lahat. Dan harus ingat, ketika baju yang branded yang kita kenakan dan selimut yang menyelimuti kita, ingatlah satu saat selimut itu akan berubah menjadi kain kafan yang membalut diri kita. Ketika kita mengingat bahwa satu saat diri ini akan dibalut dengan kain kafan, maka disitulah akan kita mengambil pelajaran yang subhanallah.
akan lunak hati kita ini. Nah, makanya ketika kita mendirikan sholat, supaya kita meraih suatu kehusuan, walaupun kita belum bisa mencapai tahta tertinggi dalam khusyuk, setidaknya itu adalah jalan ketika kita untuk mengambil fasilitas khusyuk ketika mendirikan sholat. Kedua, Nah ini Pak, pertanyaan dari kami nih, kan banyak nih yang dipertanyakan, gimana sih sebenarnya sholat yang khusyuk itu seperti apakah? Kan ada kadang yang bilang gini, sekarang misalkan fokus dalam bacaan itu, tapi kan rokaat kadang lupa gitu, kadang lupa sampai lupa rokaat, lupa apa. Nah ini gimana nih Pak penjelasannya? sholat yang khusyuk ketika kita jabarkan dengan harus mata Tertutup. apa itu, misalkan mata kita harus memejamkan mata kita gitu, justru ketika itu semakin hati mata hati ini semakin jangkauannya semakin semua kelihatan. Nah, ingat dalam kalimat yang lain, wailu lil musallin alladzina-hum an sholatihim sahun. Cilakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat seperti apa? Yang sholatnya kita tidak tahu atau kita lupa fungsi sholat itu. Nah, fungsi sholat Allah menguatkan dalam kalimat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika dalam hati kita ini tidak mempunyai dosa fasa atau perbuatan fasa dan perbuatan mungkar, kita sudah meraih setidaknya sedikitnya itu adalah kekhusyuan dalam sholat. Artinya sholat itu berperan. Ketika kita mendirikan, maka jangan sampai tumbang lagi yang kita didirikan itu. Yang sudah kita mendirikan itu jangan sampai tumbang lagi. Artinya ada gunanya sholat itu. Ada peranan sholat itu. Salah satunya seperti tadi, mencegah perilaku kita, perbuatan kita dari pekerjaan fahsya dan pekerjaan mungkar. Ketika kita tahu bahwa fungsi sholat seperti itu, maka kita sudah meraih sebagian dari kalimat khusyuk dalam sholat. Tetapi seandainya kita tidak tahu fungsi sholat, yang kita tahunya itu cuman rokaatnya, cuman bacaannya, tapi setelah itu sholat kita tidak ada gunanya lagi, setidaknya untuk diri kita. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri pun tidak ada gunanya sholat. Kalau cuman untuk menggugurkan kewajiban. Tapi yang dituntut itu adalah ini adalah kita ketika mengkaji sholat yang khusyuk harus tahu fungsi sholat itu. Kalau sebatas mengerjakan atau melaksanakan, ya cukup saja kalau asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2, duhur 4, itu ya. Kalau seperti itu mah anak kecil pun juga sudah tahu dan sudah bisa. Tapi yang dituntut kita harus tahu fungsi sholat yang kita dirikan.
Makanya bahasanya dirikan, bukan mengerjakan, bukan melaksanakan, tapi harus mendirikan. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Disitulah maka dengan sholat yang khusyuk bisa membimbing diri kita sendiri ke arah yang Allah rindukan, ke arah yang Allah ridhoi. Syahadat, sholat. Yang ketiga ada kalimat zakat. Itu adalah buah dari sholat. Buktikan saja. Ketika kita menanam sesuatu, menanam pohon, yang kita harapkan pohon itu adalah berbuah. Betapa bahagianya ketika sekian tahun kita menanam pohon buah, tahun kita menantikan supaya pohon buah itu berbuah. Ketika pohon buah itu berbuah, kita sangat bahagia. Kita yang jadi pertanyaan, sudahkah sholat kita ini berbuah? Apa buah daripada sholat? Itu adalah zakat. Makanya undangan Allah jelas. Pertama, 2 kalimat syahadat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat wa atuz zakat. Amanu itu isinya, kalimat amanu itu hasil adopsi daripada rukun Islam yang pertama. Musyahadah, menyaksikan. Dan sholat itu adalah hasil adopsi dari rukun Islam yang pertama. Nah, ini sangat relevan, ada kaitannya. Makanya sebelum Allah memerintahkan sholat, itu yang harus kita gali fondasinya dulu, rukun Islam yang pertama dulu. Nah, masuk perintah Allah yang kedua untuk mendirikan sholat. Jangan-jangan sholat kita ini didirikan bukan di asas, bukan di fondasi yang sudah kita bangun. Atau mungkin saja sholat kita ini ibaratkan mukaan watas dia, cuman bertepuk tangan atau cuman bersiul saja. Mukaan watas dia, cuman seperti orang bertepuk tangan dan bersiul apa tuh kan? Yeah. Nah, itu bersiul. Nah, jangan-jangan sholat kita seperti itu di hadapan Allah. Karena apa? Tidak ada ikatan dinasnya dengan Allah. Tidak ada ikatan dinasnya dengan baginda Rasul. Nah, sholat kan perintah Allah melalui baginda Rasul. Itu harus ada ikatan dinasnya. Ikatan dinas dari Allah, ikatan dinas dari Rasul. Makanya untuk meraih ikatan dinas itu melalui rukun Islam yang pertama. Makanya Allah mengundang sholat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah bermusyahadah, yang sudah melaksanakan rukun Islam yang pertama, yang sudah betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sudah raditu billahi robba dan sebagainya. Jangan sampai mungkin kalimat wailul musholin itu adalah lebih pantas lagi ketika wailul musholin itu adalah orang-orang yang cuma melaksanakan sholat
atau mengerjakan sholat itu ibarat orang-orang yang mukaan watas dia, bertepuk tangan dan bersiul saja ketika kita sholat. Jadi tidak ada makna. Tapi ketika sholat didirikan di asas pondasi yang kokoh, maka sholat itu akan selalu berdiri. Dan diri kita akan termini dengan sholat kita. Dan sholat itu akan berbuah dengan melaksanakan, dengan mengeluarkan kita berzakat. Karena zakat itu adalah buah daripada sholat. Dan sholat hasil adopsi daripada rukun Islam yang pertama. Sedikit kita lebarkan. Ketika kita mau membangun rumah, yang kita cari apa dulu yang pertama? Fondasi. Nah, sebelum kita melaksanakan fondasi harus ada apa dulu kan? Harus ada wilayah, harus ada tanahnya. Berapa ke berapa kita akan membangun? Berarti harus ada tanah yang dimana tanah itu kita akan menggali untuk memasang fondasi. Dan seberapa dalam fondasi yang akan kita gali? Mungkin kebanyakan di lapangan karena materi musyahadah ini sangat pelik dan tidak akan dimengerti dengan durasi waktu yang singkat, dan tidak bisa dimengerti cuman 1 halakoh, 2 halakoh, atau 3 halakoh. Karena ini harus jelas. Dan kita harus berani menggali. Ketika kita akan mendirikan 5 lantai, berarti fondasi yang akan kita gali harus berapa meter ke bawahnya. Supaya bangunan ini tahan banting. Sehebat apapun badai yang menerjang, maka bangunan itu tidak roboh karena fondasinya sangat kokoh. Kita sedikit ambil pelajaran dari bahasa yang barusan kita dengar. Ketika sholat, kita melaksanakan sholat. Sesudah sholat kita berbuat maksiat lagi. Sholat lagi. Lalu gibah lagi. Bagaimana fungsi sholat kita? Berarti di sini sholat kita didirikan di atas tanah siapa? Supaya kita mengerti lagi, kalau kita menanam pohon pisang, supaya diakui oleh kita, kita harus punya tanah dulu. Jangan sampai kita menanam pisang di tanah orang lain. Ketika kita menanam pisang di tanah orang lain, milik siapa pisang itu? Milik orang lain. Nah, kita sudah dengan ini adalah untuk membedakan antara sholat yang Allah akui dan sholat atau ubudiyah yang Allah tidak diakui. Itulah keistimewaan materi rukun Islam yang pertama, musyahadah. Insya Allah sholat yang kita dirikan akan berbuah dengan kalimat rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Karena di situ Allah menggunakan waw lil mutlaqil jam'i. Silahkan saja cross check di berbagai ayat. Ketika Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat, di situ ada perintah zakat. Aqimus sholat
wa atuz zakat. Nah, jadi di situ antara maktub dan maktub alaihnya di situ ada huruf wawu lil mutlaqil jami. Yang mana antara kalimat maktub dan maktub alaihnya tidak bisa dipisah, itu harus ada. Ketika kita sholat kita harus ada manfaatnya setidaknya untuk kita, ya harus berbuah dulu, yaitu dengan rukun Islam yang ketiga sesudah kita syahadat, sholat, zakat. Karena zakat itu adopsi dari sholat dan sholat adopsi dari syahadat. Di situ. Jadi Pak itu buah dari sholat ya, zakat itu ya. Iya. Jadi bukan untuk ya biar rezeki kita nambah lagi gitu. Ya, justru ketika kita sudah nisob kita ya, sudah nisob ini, maka wajiblah kita mengeluarkan zakat. Artinya yang kita keluarkan itu bukan milik kita, milik orang lain. Berarti sangat yang akan kita raih yang harta yang kita dikeluarkan untuk berzakat. Itu rukun Islam yang ketiga untuk semua hamba Allah, baik kaya ataupun dia itu miskin. Bagaimana dengan orang-orang yang miskin tapi harus, itu ada alternatif yang kedua, perintah infak. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Nah, bagi kita yang belum nisab, yang belum wajib untuk mengeluarkan zakat, itu larinya kepada perintah infak. Diatur oleh sistem baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah kebijakan baginda Rasul. Berapa-berapanya, kemana-kemananya, itu bisa kaji di lain kesempatan. Yang jelas itu adalah rukun Islam. Harus kapah, harus ada semuanya. Dan zakat itu sekali lagi kami tegaskan untuk semua hamba Allah yang sudah melaksanakan misakon golidon dengan Allah, dan di situ adalah ketika kita melaksanakan zakat atau infak, itu adalah merupakan kordon hasanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita tidak mau. Bahkan kalimat rukun Islam yang berbentuk zakat atau infak ini biasanya diharuskan untuk orang lain. Kalau yang ceramahnya cuma memerintah saja. Hati-hati di sini. Di sini ternyata ilmu yang kita miliki itu untuk orang lain. Untuk ya bisa seperti itu. Untuk memberi manfaat kepada orang lain, tapi tidak memberi faedah atau tidak memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Padahal itu baik ustadz, baik kiai, baik ajengan yang namanya hamba Allah, maka diharuskan melaksanakan zakat kalau sudah nisab, diwajibkan, dan kalau belum nisab itu larinya kepada perintah infak. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Jadi jangan seperti ini kalimatnya. Ayo kamu harus zakat, kamu harus infak, biar saya yang menerimanya. Tidak seperti itu. Tapi materi ini jangankan orang lain, materi ini jangankan untuk orang lain, ternyata
kalau kita jujur, untuk kitanya sendiri yang membicarakannya itu belum bisa, atau belum mau, atau mungkin tidak mau. Maunya menerima saja. Jadi jangan kita harap ilmu kita bisa manfaat, sementara kita sendiri benci atas materi itu. Itu adalah jadi zakat itu adalah buah dari sholat. Kan kita yang harapkan buahnya. Iya. Kenapa ketika Allah menyuruh untuk memanen kita tidak mau? Justru ketika kita sudah nyampe nisab atau sudah punya untuk berinfak, itu kita sedang memanennya atas mendirikan sholat itu. Dengan penuh harap kita bisa memberi nasihat kepada diri kita sendiri dengan zakat itu atau dengan infak itu. Ini adalah nasihat untuk kita. Jangan sampai nasihat ini untuk orang lain saja, tapi kita sendiri tidak bisa memberi nasihat dengan kalimat zakat dan infak kepada diri kita sendiri. Makanya lihatlah Rasul, lihatlah para sahabat, lihatlah para pejuang Allah kan. Zakat dan puasa sama. Perintah puasa pun juga itu adalah untuk hamba Allah. Sama itu pun juga. Banyaklah dalam Al-Qur'annya gitu. Melalui hadisnya, melalui ayat-ayat Allahnya gitu kan, ada banyak. Sepertinya kutiba ya ayyuhalladzina amanu kan sebelumnya. Ya, yang diundang oleh Allah untuk melaksanakan puasa itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oke, yang terakhir yaitu melaksanakan rukun Islam yang terakhir, melaksanakan ibadah haji. Ya, cuman di sini variasi, kan ada kalimat manis tato'a ilaihi sabila. Berarti manis tato'a itu siapa? Ilaihi sabila itu. Oke lah, manis tato'a ilaihi sabila itu adalah orang-orang yang agnia. Tapi bagi kita pun juga harus. Bagaimana kita ini adalah orang-orang yang tidak punya, yang hartanya terbatas. Di situ ada kan kebijaksanaan bahwa al-jum'atu hajul fuqara wal masakin, bahwa ibadah Jumat itu adalah ibadah hajinya orang-orang fuqara dan orang-orang masakin. Disitulah ambil kita. Makanya sehebat apapun kita kesibukan kita di hari Jumat itu, coba kita luangkanlah waktu untuk mendirikan sholat Jumat. Nah, alhamdulillah ketika kita semua itu akan terlaksana ketika pondasinya bagus. Jadi gedungnya itu menjulang tinggi, kokoh karena pondasinya kokoh. Itulah kalimat thayyibah. Ibaratkan kan diilustrasikan bahwa dua kalimat syahadat itu adalah kalimat thayyibah, diibaratkan seperti halnya pohon kasyajaroti thayyibah aslu hasabitu wa faruha bisama. Disitulah subhanallah perumpamaan dari Allah. Dua kalimat syahadat ini, rukun Islam yang pertama ini, diibaratkan oleh Allah seperti syajarah thayyibah, tangkal yang baik. Bagaimana kita tangkal yang baik? Yaitu akarnya yang menghunjam ke perut bumi. Nah,
dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Sehebat apapun terpaan, maka pohon itu tidak akan goyah karena akar-akarnya itu menghunjam ke bumi. Subhanallah. Dan daun-daunnya yang begitu rindang termasuk ranting-rantingnya banyak, dan di situ memberi manfaat dan setiap tahun pun juga berbuah. Subhanallah. Itulah sekelumit manfaat dari kita melaksanakan apa yang Allah telah wajibkan kepada kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang muslim, karena ini adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan, dan harus kita dirikan. Dan berharap potongan materi ini menjadi undangan untuk hati kita semakin terbuka lagi untuk menerima hidayah dari Allah. Karena hidayah itu ikhwanul muslimin dan muslimat ternyata harus dijemput. Maukah kita menjemputnya? Karena hidayah itu sudah ada. Cuman kita yang jadi permasalahan kitanya, mau enggak menjemputnya. 2 kalimat syahadat itu, rukun Islam itu dari pertama sampai akhir itu sudah ada. Maukah kita untuk mengerti? Maukah kita untuk mempelajari? Atau maukah kita untuk melaksanakannya, mengerjakannya, dan mendirikannya? Semoga kita paham dan Allah memberi paham. Karena paham ini adalah merupakan rezeki. Ketika kita bertambah ilmu, silahkan, ilmu mah bertambah. Tapi ketika kita masuk ranah paham, itu sudah menjadi rezeki kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.